Digenapi dalam hidup saudara. Ketika saudara mengimaninya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak hanya perkataan, tetapi benar-benar terjadi dalam hidup kita. Apakah saudara percaya apa yang saya katakan? Itulah hati Yesus. Biar itu digenapi dalam hidup kita. Kita katakan satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber digenapi dalam hidup saudara. Siapa merasa ada tekanan saat ini, angkat tanganmu. Ada tekanan yang tidak bisa saudara lepaskan. Angkat tanganmu. Karena tekanan itu begitu mengikat kau. Tapi saat ini Tuhan katakan, aku lepaskan tekanan ini dari kau. Aku berikan kelepasan, aku berikan kebebasan. Dan segala hal, pikiran, perasaan, tak apapun yang mengikat, yang menyebabkan kau tertekan, saat ini Tuhan katakan, aku datang membebaskan kau. Amin. Saat ini siapa yang menderita sakit
Tidak usah menunggu pendetanya, tidak usah menunggu siapa yang hadir, tapi katakan dalam hatimu dengan bunyi Bapak Ibu. Jangan dalam hati, maaf, perkatakan itu, aku mau sembuh Tuhan. Kuraya syikat akrabaka bapak patas kaki, kurala bala 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 sekali, kurala bala bala sekali, kira bala bala kala patas kali, kurala bala 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 sekali. Haleluya. Ada 3 orang di sini yang memang sudah betul-betul hilang pengharapannya. Sudah minum rokok, tidak bisa, tidak ada jalan, sudah tak kuat, sudah tak bisa. Ada 3 orang yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi saat ini kita sudah menyanyikan Gusti Parini. Tuhan memberi jalan. Tambahkan iman sidang jemaatmu Tuhan. Tambahkan iman yang mendengar. Tambahkan iman yang berkata. Tambahkan iman yang bernyanyi. Tambahkan iman kami semuanya. Sehingga Engkau tidak berkata lagi tidak mungkin. Engkau tidak berkata lagi tidak bisa. Tapi Engkau berkata pasti bisa bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada lagi yang lemah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat Tuhan bekerja, saat Tuhan lawan umatnya, tak ada yang biasa. Ada yang biasa, semuanya luar biasa. Semuanya luar biasa. Kita ulangi dari depan. Saat Tuhan bekerja. Haleluya, saat ini Tuhan bekerja. Saat Tuhan bekerja, saat Tuhan lawan umatnya. Tak ada yang biasa. Ada yang biasa. Semuanya luar biasa. Semua batasan
Mujizat itu biasa bagi orang yang percaya. Kami percaya Engkau adalah pembuat mujizat, dan Engkau kuasa itu Engkau berikan bagi kami. Amin. Dan kami juga adalah orang-orang pembuat mujizat, karena Roh Allah yang besar itu ada dalam hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu mau berbicara Tuhan. Engkau yang menuntun Roh Kudus sehingga setiap perkataan penuh kuasa yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, salam semuanya. Iya, yang sana tadi dari mana tadi? Salam apa dari mana tadi? Blitar tuh Pak. Halo, salam dari Blitar. Wah, ini luar biasa di Blitar. Terus dari Semarang tadi mana? Dari Semarang mana? Kediri mana? Kediri? Oh, belakang juga ada. Ya. Ini saya hanya melihat Bapak Ibu Saudara, kesatuan tubuh Kristus. Kita tidak pandang dari kampung mana Saudara. Kita tidak pandang dari gereja mana Saudara. Kita tidak pandang Saudara sudah menerima Yesus atau belum juga tidak. Kita tidak pandang saudara orang kaya atau orang miskin, juga tidak pandang. Kita tidak pandang saudara orang pinter atau orang kurang pinter, saudara. Di dalam Yesus itu sama. Di dalam Yesus itu sama. Yang membuat, yang membedakan itu adalah manusia. Benar Bapak Ibu Saudara? Yang membedakan itu manusia. Oh iya ya, dia pinter ya. Oh iya ya, dia kaya ya. Oh iya ya, dia miskin ya. Oh dia ini ya, ini ya, ini ya, ini. Kita punya semboyan di dalam gereja itu. Orang biasa menjadi luar biasa. Itu di dalam Tuhan. Yang miskin menjadi kaya. Bahkan iman kita ditambahkan, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Ngerti ya Bapak Ibu, berkelimpahan. Kalau cukup itu sudah oke. Ibaratnya saya minum ini diisi penuh ya sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Tapi yang namanya berkelimpahan sampai meluber keluar berkat. Jadi sekarang cara doanya diubah Bapak Ibu. Cukupkan aku Tuhan. No, sudah lewat masanya cukup. Tapi berikan aku berkelimpahan. Bagaimana berkelimpahan? Kalau cukup hanya untuk saudara saja, tidak bisa menolong Pak Banjir Rezeki. Iya toh, Pak Banjir Rezeki, saya panggil Pak Banjir Rezeki, Pak Banjir Rezeki. Tidak bisa membantu saya. Iya toh. Tapi kalau berkelimpahan itu keluar meluber, sebelah kita merasakan, tetangga kita merasakan, saudara kita diberkati, jemaat diberkati, gereja diberkati, kota diberkati, bangsa diberkati. Tidak hanya Indonesia, tapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah saudara percaya saudara kaya? Itu perlu. Coba tambang kita banyak, laut kita luas, tanahnya subur, sugi boten, sugi tenan. Kalau benar-benar dikelola dengan murni, tidak ada korupsi, itu kita duduk saja kita sudah cukup dapat dana. Karena kita cukup kaya, banyak lebih berkelimpahan. Itu hutan kaya. Benar gak Bapak Ibu? Hutan kita kaya. Itu tanaman-tanaman itu diekspor. Kita itu luar biasa. Lautnya ikan-ikan luar biasa. Hanya untuk mengelola itu belum tepat. Oleh karena itu kita selalu berdoa untuk bangsa kita, untuk pemerintahan kita, supaya dikelola dengan baik, gitu ya. Ketika dikelola dengan baik, saya yakin dan percaya. Saya pernah ke Timika ya Bapak Ibu, pelayanan di sana. Mereka bilang mereka itu karena kayanya tambang di sana, mereka diberi saja tidak usah kerja sebenarnya sudah cukup. Saking kayanya mereka. Pak Daud, teman saya,
ketua kamar. Nah, jadi kita udah cukup kaya. Jangan pernah berpikir miskin. Tapi hari ini saya bukan cerita itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Adalah ada warisan. Apa Bapak Ibu? Warisan. Warisan itu didapat dari mana ya Bapak Ibu? Bekerjakah? Apakah kita ini punya warisan karena kita dapat karena kita bekerja? Tidak. Yang namanya warisan itu dapat dengan cuma-cuma, tapi pesannya pasti dikelola. Betul ya? Yang namanya warisan itu seperti saya sudah pensiun, dulunya guru, punya gaji, diberkati Tuhan, bisa punya rumah. Ketika saya berikan rumah itu untuk anak saya, apakah anak saya kerja dapatkan rumah itu? Enggak, dia dapat dari saya yang kerja, warisan. Jadi warisan yang diterima dengan cuma-cuma, tapi pasti benar saya, rumah dirawat, rumah dijaga, rumah diperbaiki. Kalau memang masih kecil, rumah diperbesar. Itu namanya mendapat tugas. Nah, hari ini jangan takut kayak ibu-ibu kalau anak dikasih PR takut. Tapi saya kasih PR tidak menakutkan. Dia diambil dari ini adalah amanat agung. Tapi tadi saya melihat waktu kita, Bapak Ibu kenalan dulu. Nama saya Ibu Timaya. Karena suaminya Tarigan, selalu dipanggil Ibu Tarigan. Asalnya dari Sumatera. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya bisa berdoa. Makanya jabatan saya adalah berdoa. Walaupun diberi nama pendeta muda, tapi yang saya tahu saya pinternya bisanya doa. Jadi saya lebih cenderung saya berdoa. Saya melihatnya bukan pinter Bapak Ibu. Kalau doa saya bisa, karena doa tidak ada yang salah. Gitu ya, kalau doa kan tidak ada yang salah, karena Tuhan yang mendengar. Yang menyalahkan kan manusia. Makanya saya mau jadi berdoa, tidak akan disalahkan oleh tidak berat bebannya, tapi melakukannya apa? Kenapa? Kalau berdoa itu seluruh masalah jemaat ada di Tuhan. Bu, tolong didoakan bu, anakku sakit. Bu, tolong didoakan kemarin saya ditipu orang. Bu, tolong didoakan saya. Nah, itu namanya bebannya berat. Tapi kalau salah khotbah bisa salah berdoa kayaknya dari, tapi nggak tahu, nanti kita tanya Pak Musa bagaimana menurut dia, apakah ada salah berdoa karena sering mengundang orang apa, oh tadi ibunya salah berdoa gitu ya. Nah, saya akan ambil dari kitab Matius Bapak Ibu. Ini adalah sudah sering, saya juga bingung kok Tuhan taruh ini ya. Padahal ini mungkin kalau yang biasa gereja sudah hafal benar. Matius 28. Maaf suara saya Matius 28. Kita mulai dari ayat 18. Amanat agung, warisan, perintah, bla-bla dan sebagainya. Saya akan bacakan pelan-pelan karena semuanya tidak sebagian tidak membawa pelan-pelan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, sebutkan semua segala kuasa. 1, 2, 3. Segala kuasa. Loh, hebat toh. Ini kepadaku, ini Yesus diberikan kepada kita segala kuasa. 2, 3. Segala kuasa. Loh, hebat toh. Saudara diberikan kuasa. Tidak hanya kuasa, segala kuasa. Tuhan tambahkan di mana? Di saya bertiga. Segala kuasa yang bagaimana? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi sekarang pun kita sudah diberikan Tuhan kuasa.
Tapi sering sekali kita merasa seperti tidak berpuasa gitu loh. Sakit tenan loh. Puluhan tahun di gereja, tapi merasa selalu biasa-biasa. Padahal firman Tuhan berkata, ini kata-kata wasiat loh. Ini karena firman ini ditulis ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Berarti habis itu dia tinggalkan kita, dia kirim Roh Kudus. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini wasiat tenan, harus kita mulai imani bahwa saya juga punya kuasa di bumi dan di surga. Saya terusin. Oke. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya ulangi ya Bapak Ibu, pelan-pelan supaya tahu kita ini mau ngapain gitu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita punya tugas Bapak Ibu. Berdasarkan yang saudara dengar, punya tugas. Ya, saya ulangi, tidak apa-apa, kita belajar. Sore ini kita belajar. Walaupun merah-merah kita akan berpesta, tapi belajar dulu sebentar. Ya, oke. Saya ulangi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adakah saudara yang belum dibaptis? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, lumayan. Ini adalah yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya, ini adalah yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kemudian nanti kita setelah saudara berdoa yang belum dibaptis tadi, berdoa minta hikmat dari Tuhan. Apakah aku perlu baptis Tuhan? Apakah tidak? Karena kami tidak bisa memaksa. Tapi firman Tuhan berkata baptis. Karena di firman lain saya lupa tapi berkata begini, orang yang tidak dibaptis melihat surga saja tidak bisa. Tidak usah masuk surga. Saya lupa ayatnya tapi saya pernah khotbahkan. Tidak usah dulu masuk surga, melihat surga saja tidak bisa. Oleh karena itu baptis. Minta gembala di mana saudara ditempatkan. Tolong Pak, saya baptis. Saya bukan hanya mau melihat surga, tapi saya mau masuk surga. Amin. Amin. Kalau hanya melihat seperti siapa yang Musa karena satu kesalahan. Ya, maaf ya Pak Musa, bukan jenengan ya. Saya di Alkitab itu dia bilang katakan aja sama gunung ini, nanti airnya keluar. Dia kesel karena lihat sumur-sumur. Tahu sumur-sumur Mbak? Ada Mbak di sini? Ada sumur-sumur ibu-ibu? Karena sumur-sumur datang Musa karena kesel itu maksud saya. Dipukulkannya gunung, keluar air, keluar. Tapi dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia menangis, hanya melihat saja, anakku ada satu kesalahan yang kau buat. Seharusnya kau hanya berkata cukup, tapi kau memukul gunung itu. Kita kan tidak mau melihat surga toh. Siapa tunjuk tangan yang hanya mau melihat surga saja? Coba, adakah saudara yang hanya mau melihat surga? No. Tinggal bersama dia selamanya. Iya, masuk. Sret. Seperti jalan sendiri kan. Saya santai kalau khotbah di sini karena saya seperti masuk rumah sendiri saja. Ya, mau jalan sana, mau jalan sini, saya santai saudara. Nah, masuk. Jadi kalau nggak dibaptis, karena saya tadi begitu kita masuk puji-pujian, Bapak saya melihat Tuhan itu menangis. Katanya masih ada orang yang belum sama semua, maksudnya belum menerima aku dengan sepenuhnya. Ini adalah tugas kita. Saya cuma tanya Tuhan, kenapa engkau menangis? Oleh karena itu dari sejak saat Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus. Percaya. Dari lagu-lagu itu semuanya menguatkan. Kalau saya lagunya apa-apa biasa-biasa tapi luar biasa. Itu maksud saya biasa-biasa tapi luar biasa. Semuanya membangun iman. Awal pertama saya
Padahal senang banget, rame banget begini. Kenapa saya melihat Tuhan menangis? Ternyata beberapa dari kita masih ada yang belum sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi saya perkatakan hari ini, kalau saudara mau selamat, ikutlah jalan Yesus. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran. Kalau kamu mau Bapa di surga, tidak ada jalan lain. Dibaptislah supaya kamu tidak hanya melihat surga, tapi masuk ke dalam surga. Itu firman-Nya ada. Nah, kita teruskan. Waktu saya sangat sedikit, saya sangat capek sebenarnya kalau dibatasi Bapak. Tapi maaf Pak, Bu, di elemen 30 menit. Tak pikir baca ayat-ayatnya sudah 20 menit. Bagaimana melangkahnya? Oke, kita terusin. Yang berikutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya melihat saudara semangat luar biasa, tapi tidak cukup hanya semangat, harus belajar firman. Harus belajar firman. Ajarlah. Kalau ada guru, kalau enggak, belajar sendiri. Minta Roh Kudus. Karena kita sudah diutus, diberi kuasa, pengetahuan, hikmat dan wahyu. Minta Tuhan. Ngerti nggak ngerti? Kalau pendeta saya ngajarin gitu, mungkin orang mungkin baca Alkitab. Nanti suatu saat kau mengalami sesuatu, kau baru ingat ayat itu menjadi hidup. Saat ini kamu baca, kamu nggak mudah. Baca wahyu. Karena kita masih hidup di dunia, pasti banyak problem. Tapi firman memberi kekuatan dan kehidupan. Nah, ajarlah mereka. Nah, berarti kan dia ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bagaimana kita melakukan kalau kita tidak tahu? Kan yang kita tahu baru kita lakukan, dia tahu. Benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih? Yang kita mudeng, yang kita ngerti baru kita lakukan. Kalau nggak tahu gimana melakukannya? Oh, orang Kristen itu kita kan belajar. Ya, kemarin saya khotbah apa namanya, mengikuti Yesus gitu ya, mengikuti Yesus. Nah, berarti kita harus kenal Yesus yang kita sembah. Dia ngapain dalam hidupnya? Kalau Yesus itu suka berdoa, kita pun suka berdoa. Kalau Yesus itu menyembuhkan, kita pun belajar. Jangan takut. Ini salah satu pesan yang sangat besar Tuhan katakan di tempat ini. Hai kita semuanya, jangan pernah takut mendoakan orang lain tidak sembuh. Karena bukan engkau yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Jangan sombong. Jangan takut. Tadi kan sudah diberi kuasa. Masih ingat nggak firman sebelumnya? Memberikan kuasa. Kuasa itu kalau bahasa Inggrisnya di sini loh, saya bacakan otoritas. Jelas dikatakan di sini, ya. Jadi kalau siapapun saudara, dimanapun saudara, yang namanya tadi berkelimpahan, saudara tidak cukup hanya mengerti berdoa, tapi berdoa bagi orang lain. Gitu loh. Itu namanya berkelimpahan, bukan harta saja Bapak Ibu. Harta kita butuh, tetapi jiwa lebih dibutuhkan. Itu loh. Jangan takut, berdoa. Nanti gege orang sembuh, bukan urusan kita. Gege terus orang tidak action, tidak melakukan. Iya, saya senang kemarin Pak Musa pelayanan, dia maju ke depan anak-anaknya, anak-anak rohaninya maksud saya. Dalam hati saya, inilah masanya akhir zaman. Tidak cukup hanya pendeta, tidak cukup pelayan-pelayan. Semua kita diberi kuasa untuk melakukan perkara yang besar. Bukan karena kita tadi lagunya ada, tapi tidak semua bisa. Untung saya dibantu, suara saya lagi merdu sekali setelah bahasa dan bisa nyanyi. Ya, bukan karena gagah dan kuatku, tapi oleh Roh-Mu Tuhan.
cara yang besar. Mujizat terjadi di mana-mana. Wah, itu ya benar ya syaratnya tadi ya. Benar. Jadi jangan harapkan hanya pendeta yang melakukan mujizat. Bapak Ibu, ini salah satu pesan yang Tuhan taruh di tempat ini yang dari beberapa hari saya baca ini kan foto yang pesannya. Jangan takut untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau digerakkan Bapak Ibu untuk mendatangi orang tua yang belum mengenal Tuhan, datang saja. Tidak usah cerita Kristus, kamu datang sudah memberkati dia. Itu satu loh, membuka pintu. Karena kalau langsung nanti cerita Yesus malah, nah, kamu siapa? Oh nanti malah kita ke orang lain karena mengkristenisasikan gitu. Jangan. Datengin, kemudian kita punya berkat dibagi. Kemudian kalau dia sakit, mau saya didoakan Bu? Oh mau didoakan. Ibu udah makan belum? Berikan sarapannya. Iya. Nah, itu melimpah, udah melakukan itu. Karena Yesus kita melakukan masalahnya. Yesus itu ketika dia sudah selesai dicobai, dia melakukan apa Bapak Ibu? Memang dia mencari, memilih muridnya. Tapi setelah itu dia tidak hanya belajar, tapi dia masuk kampung, keluar kampung. Benar ya Pak Pendeta? Dia masuk keluar kampung, masuk kampung. Di sana dia apa? Dilihatnya ada yang timpang. Yang timpang Bapak Ibu. Apakah dia berdoa panjang-panjang? Saya tanya Bapak Ibu, apakah Yesus doanya panjang-panjang? Enggak. Dia cuma bilang, bangkit dan berjalanlah. Hanya itu saja. Saya Bapak Ibu walaupun berdoa, jenengan suruh saya berdoa, nggak bisa saya doa panjang-panjang, nggak bisa. Tapi saya percaya doa saya penuh kuasa, karena itu yang Tuhan taruh dalam hatiku. Pak, ini ya bersaksi sedikit. Saya ini berasal dari GBKP, Gereja Kristen Batak Karo Protestan. Tidak ada sana berdoa. Pindah ke sini, dipilih langsung koordinator doa. Oh, bingung aku. Ini ngapain? Orang tengok ya. Ini ngapain? Koordinator. Tapi terus saya diam, saya tidak jawab. Terus saya berpikir begini. Oh iya ya, kalau berdoa kan tidak dilihat orang. Nah, itu saya tanya, makanya saya mau dipilih Pak Hadi itu jadi pendoa Pak. Kan nggak harus nampil begini loh. Maksud saya kalau berdoa kan di rumah. Kalau doanya di sini saya doakan, doa di rumah atau di gereja juga tidak di depan mimbar gitu loh. Doanya kan sebelum kita ibadah kan di sini karena pelong seperti ini. Kalau gereja kan biasanya ada ruang doa Bapak Ibu, jadi nggak ngeliat. Terus saya bilang, oke lah nggak apa-apa lah. Kalau berdoa itu kan tidak kelihatan. Nah itu alasan saya. Tapi malam-malam bergumulan saya tanya Tuhan, aku ini tidak pintar berdoa. Aku tidak pintar berkata-kata. Bahkan firman pun sangat minim yang aku tahu. Bagaimana Tuhan? Kayaknya aku tidak layak, sudah aku tidak usah jadi pendoa karena saya tidak pintar berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya baca Alkitab seperti ini, tiba-tiba ada tulisan. Bukan karena kamu pintar berdoa, tapi doamu penuh kuasa. Dari situ bangkit iman saya. Setiap saya doa, saya tahu itu penuh kuasa. Itu yang membuat saya, iya Pak, saya mau jadi pendoa. Tadinya saya minder, orang gak pintar ngomong. Tapi setiap perkataan yang kita keluarkan, bukan hanya saya, saudara sudah diberi kuasa tadi. Setiap perkataan saudara penuh dengan kuasa. Sembuh. Imanmu tumbuh, imannya tumbuh. Atau tanya, apakah saudara percaya kepada Yesus? Mari kita doa. Dalam nama Yesus sembuh. Ya Yesus tidak panjang-panjang doanya. Malah macam-macam cara dia. Ada yang buta, diambilnya lumpur itu, masukkannya ludah, opret. Arahnya sret, buka. Kok mulai kelihatan cahaya ya?
Nah, jadi cara Yesus itu unik gitu loh. Jangan niru-niru. Roh Kudus nyuruh apa? Tuhan nyuruh apa dalam hati saudara? Itu yang lebih penting. Tidak perlu tiru-tiru, itu belum tentu cara Tuhan menyembuhkan, cara Tuhan menolong. Itu beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda. Cara Tuhan memberkati saudara. Kadang-kadang kita pikirkan inilah yang bisa menolong saya karena dia orang kaya, gitu ya. Dalam hati kita, ternyata Tuhan kirim orang yang tidak bisa baca. Coba ibu ke sana, di sana ada orang yang bisa menolong saudara, tunjuk jalan ke sana saudara. Apa yang saudara butuhkan? Loh, bukannya kita harapkan hati yang menolong, tapi ada orang lain yang justru baca saja tidak bisa. Orang dia saja, tapi dia menunjuk jalan. Nolong tak? Sangat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak usah tiru-tiru jadi orang Kristen. Tirulah Yesus kita. Hanya itu saja. Caranya bagaimana meniru? Dia belajar. Bahasa Jawanya sinau. Sudah sinau, tidak cukup hanya sinau. Tapi apa tadi katanya? Melakukan. Terus warisan yang lebih luar biasa. Bapak Ibu tadi sudah mendengar, tapi mungkin tidak tangkap. Katanya apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak pernah ditinggalkan Gusti Yesus. Tidak pernah. Kita saja yang takut. Saya kadang-kadang kasihan kalau orang-orang yang takut akan melakukan sesuatu. Takut miskin, takut bodoh, takut tidak punya, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Nah, kalau Yesus sudah berjanji kan tidak mungkin Yesus bohong. Coba Bapak Ibu, siapa yang pernah dibohongi Yesus? Adakah yang sudah pernah dibohongi Yesus? Merasa dibohongi? Kayaknya enggak. Kalau Yesus itu bilang iya, tidak lakukan. Dia datang ke rumah Petrus, muridnya yang sudah dipilih. Ibunya sakit demam, tidak banyak ngomong, disentuh dan sembuh. Ibu mertuanya sembuh. Ada janda sahabat, masih ingat ceritanya? Utangnya oke. Benar ya ceritanya ya? Utangnya oke. Lalu, tapi ada pengharapan, lagunya terjawab teman-teman. Ada pengharapan, ada berita. Pergi pintu ke sebelah, kunci penuhi. Mujizat terjadi, utangnya selesai. Dia pun tidak kekurangan apa-apa, cukup bahkan berkelimpahan. Sampai kepada musim hujan dia tidak kekurangan. Siapa masih ragu akan Yesus kita? Angkat tangan. Siapa yang masih ragu percaya kepada Yesus? Jangan ragu saudara. Mantapkan iman kita. Supaya apa? Tidak ada satupun yang terlewatkan. Karena kepada tadi katanya pergi jadikanlah semua seluruh, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, dari yang paling kurang pinter sampai yang paling pinter, dari orang yang paling tidak punya sampai berkelit, sampai sugih tenang nggak tahu lagi unlimited money, uang yang tak terhitung, sampai itu semua menjadi murid Yesus. Ini adalah hati Tuhan. Dia naik ke surga. Yang dia inginkan semua percaya kepada Yesus. Semua melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadinya saya menyertai engkau. Warisannya kuasa sudah diberikan. Kuasa di bumi dan di surga itu kuberikan kepada
Makanya ada lagunya, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Jawabnya apa? Amin. Mantap. Gitu. Amin. Lagi. Amin. 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 Lagi amin. 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 Supaya Tuhan tidak bersedih hatinya, Dia ingin semua anak-anaknya mendapat keselamatan. Amin. Karena manusia diciptakan lebih dari segalanya. Kita karena dosa kehilangan kemuliaan. Tuhan mau kembalikan kemuliaan itu kepada kita dengan kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Tidak hanya percaya, tapi melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian diingatkan kembali, jangan takut melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Karena kuasa sudah diberikan. Dan saya akan baca sebelum saya tutup Bapak Ibu, dari kitab Markus. Saya baca tapi jangan takut ya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan pasti bermanfaat bagi kita. Markus 16, ya Markus 16. Saya akan baca pelan-pelan. Hampir sama isinya. 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi saat desa-desa ujung-ujung kulon harus sampai firman. Saya senang juga, saya kan suka buka-buka pelayanan dari tempat ini. Saya melihat mbak-mbak yang nari-nari, saya melihat rumahnya yang saya melihat ibadah. Tapi saya senang karena Yesus melakukan itu masalahnya gitu loh. Jadi dia juga tidak memilih rumah. Saya senang karena ke segala makhluk. Kemudian yang berikutnya, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Halo? Shalom. Shalom, shalom. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Habis ini medeni. Habis ini ayatnya medeni. Ya, tetapi kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tetapi 2, 3. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pandang dulu kiri kanan, tidak usah colek, pandang saja. Aku kategori yang pertama atau kategori yang kedua, yang diselamatkan atau yang dihukum? Ya, langsung dijawab Pak Gembala. Langsung. Kalau ditunjuk nanti kan sakit hati. Kita kan kalau bisa tidak ada sakit hati lah. Ya lirik saja. Aku yang diselamatkan atau yang dihukum. Saya percaya hati Yesus, semua ciptaannya, semua anak-anaknya diselamatkan. Saya membaca ini menangis. Kan saudara bisa melihat saya tertawa. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya menangis. Kenapa? Saya takut banyak melihat orang dihukum. Kasihan mereka Tuhan, karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak tahu. Cuma 2 pilihan, Bapak Ibu, selamat dan dihukum. Ketika saya membaca ayat ini, saya melihat
Banyak orang yang kena hukuman. Ini tugas kami, Tuhan. Ini tugas saudara dan saya. Supaya jangan banyak orang dihukum. Jangan banyak orang masuk neraka. Jangan banyak orang tertekan. Tetapi semua kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Karena cinta Tuhan. Ini yang menjadi beban kita, saudara-saudara. Ini menjadi tugas kita. Ada keluarga kita belum menerima Yesus, menangislah bagi dia. Ada tetangga kita belum menerima Yesus, menangislah bagi dia. Ada jemaat yang belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus, menangislah bagi dia. Ada anak kita yang belum menerima Yesus, menangislah bagi dia. Ada orang tua kita yang belum mengikuti Yesus, saudara kita, menangislah bagi mereka. Supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi seluruh ciptaannya, semua makhluk itu diselamatkan. Karena itu hatinya, itu amanat agung, itu kata-kata warisan yang diberikan kepada kita. Ajar mereka, baptis mereka, supaya mereka selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman itu menjadi hidup. Saya yakin saudara masih punya saudara, kenalan, teman bisnis, teman kerja. Saya guru, kemarin di kantor itu dari 40 guru hanya satu yang Kristen, 2 tambah 1 guru muda P3K. Ketika saya melihat mereka, kadang saya nangis. Akhirnya apa yang saya lakukan? Yang Kristen ibadah setiap hari berdoa. Kita tidak bisa bergerak banyak, tapi Yesus bergerak banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan harus seperti pendeta berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan, saudara melayani bukan harus seperti pendeta yang khotbah di mimbar. Saudara bisa ke tetangga, kita ke teman kerja, sama-sama ibu-ibu, apa yang antar anak-anaknya sekolah itu kumpul-kumpul ibu-ibu. Di situ pun kita mau ceritakan kebaikan Yesus, supaya dia bukan orang yang kategori yang dihukum. Adakah gembala di sini selain 1, 2? Ada gembala? Ya, terima kasih. Menangislah untuk jemaat yang belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Saya teruskan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya. Kalau kita percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka ayat ini pun tanda-tandanya 17 demikian. Saya akan baca pelan-pelan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka bisa mengusir setan-setan demi namaku. Jangan takut setan. Setan yang seharusnya yang takut, Bu ya saudara. Kok jadi tekan sih? Ya firman Tuhan lah. Saya hanya membaca. Ini tanda-tanda orang percaya. Tadi hanya sekitar 5 orang yang belum dibaptis. Saya percaya nanti minta baptis sama gembalanya. Kepada siapa? Kepada Pak Musa di sini. Saya rasa ada waktu-waktu juga membaptis. Di sini jelas katakannya, firman Tuhan berkata,
tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi jangan takut sama setan. Seharusnya setan yang takut melihat saudara. Karena di dalam hidup kita ada kuasa yang lebih besar di bumi dan di surga. Tadi ayatnya loh Bapak Ibu. Di nanti di rumah diulang-ulang. Yang berikutnya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Tadi mungkin ibu-ibu sudah dengar, saya juga ada bahasa roh, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris mungkin. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya punya pengalaman ini saudara. Saya pulang kampung, mendatangi orang tua, kemudian ada saudara diundang makan, kita bareng duduk begini, diundang makan, kemudian karena disuruh doa ya saya doa, namanya berdoa harus berdoa. Selesai makan, tiba-tiba gelas di depan saya pecah, gitu. Ya kita yang kaget, namanya apa? Kita juga tidak tanya ke rumah saudara, tapi saya percaya ada sesuatu. Saya tidak doakan macam-macam, tapi ketika amin, tiba-tiba pecah gelasnya. Kita sampai hancur kecil-kecilnya, punya aja susah. Jadi benar ini firman, dan yang cerita saudara. Kemudian kita terusin dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Firman Tuhan demikian. Ya, jadi yang seterusnya nanti saudara bisa membaca dengan teliti. Kalau banyak tidak mengerti satu ayat pun buat nopo-nopo, diusahakan usahaku orang mudeng, orang pokok baca. Karena ketika kita tahu, kita belajar melakukan, maka firman itu hidup dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau ini bisa kali pemain musik. Aku cari damai saya. Oh, bisa.